Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan beserta aspek-aspek dan contohnya. Penjelasan yang pertama tentang pertumbuhan. Pertumbuhan ini adalah perubahan secara fisiologis hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Hasil pertumbuhan dapat berwujud tambahnya ukuran kuantitatif badan anak, tinggi badan anak, dan kekuatannya. Pertumbuhan juga mencakup perubahan semakin sempurna dalam sistem jaringan saraf, perubahan struktur dan jasmani lainnya. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses dari sederhana menjadi perkembangan yang lebih kompleks. Perkembangan juga merupakan hasil dari proses kognitif atau cognitive process, meliputi perubahan yang terjadi pada pikiran, kecerdasan, dan bahasa individu. Lanjut pembahasan tentang aspek-aspek dan contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan. Aspek yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Ini adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk ukuran fisik sebuah sistem atau organisme. Contohnya dari pertumbuhan tinggi, berat badan, serta perubahan dalam bentuk tubuh. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan mental. Pertumbuhan dan perkembangan mental ini perubahan yang terjadi dalam kemampuan mental seseorang individu seperti pemahaman, pengalaman, serta pengertian. Contohnya, peningkatan kemampuan dalam membaca, menulis, serta berbicara. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan secara emosional. Pertumbuhan dan perkembangan secara emosional ini adalah perubahan yang terjadi dalam emosional ataupun hubungan interpersonal. Contohnya dalam berkomunikasi, mengerti, dan mengatur hubungan dengan orang lain. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan secara sosial. Pertumbuhan dan secara sosial ini adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan dengan keluarga, teman, serta masyarakat. Contohnya, peningkatan kemampuan dalam membentuk hubungan dengan baik dan membangun komunitas. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan secara kreatif. Pertumbuhan dan perkembangan secara kreatif ini adalah perubahan yang terjadi dalam kreativitas dan inovasi. Contohnya, dalam kemampuan peningkatan secara kreatif dan membuat suatu hal yang baru secara inovatif. Yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan secara moral. Pertumbuhan dan perkembangan secara moral ini adalah perubahan yang terjadi dalam keadilan, etika, dan integritas. Contohnya peningkatan kemampuan dalam menjadi lebih baik, lebih berani untuk melakukan keadilan dan menghentikan kejahatan. Yang ketujuh, pertumbuhan dan perkembangan secara spiritual. Pertumbuhan dan perkembangan secara spiritual ini adalah perubahan yang terjadi dalam kepercayaan, kepemimpinan, dan hubungan dengan yang lebih besar daripada diri sendiri. Contohnya, peningkatan kemampuan dalam menjadi lebih berpikir dan memahami hubungan dengan yang lebih besar. Dan yang kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan secara kesehatan. Pertumbuhan dan perkembangan secara kesehatan ini adalah perubahan yang terjadi dalam kesehatan fisik dan mental. Contohnya, peningkatan kemampuan dalam membantu diri sendiri dan membantu orang lain dalam menjaga kesehatan. Sekian pembahasan dari saya, atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.